Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Hasan dengan NIM 251910201085 yang pada saat ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berkaitan dengan mata kuliah sistem digital, yakni materi rangkaian adder, encoder, dan decoder. Perkenalkan, nama saya Elga Putri Julinda dengan NIM 251910201054. Baik, bisa dilihat dalam simulasi rangkaian ini, di mana saya telah membuat untuk dijadikan simulasi. Fokus bahasan kita akan pada hanya pada adder, encoder, dan decoder dulu. Oke, jadi rangkaian pertama yang ada di sini adalah rangkaian adder dan IC yang dipakai adalah 74HC283. Sederhananya, IC ini tugasnya cuma satu, yaitu menyebelahkan dua bilangan biner. Tapi tidak sembarangan penyebelahan. Binernya adalah biner 4 bit. Jadi hanya bisa menangani bilangan dari 0 sampai 15. Kalau kita lihat di rangkaiannya, di sisi kiri IC ada dua kelompok input, input A dan input B, masing-masing 4 input. Terus di bawahnya ada satu input lagi namanya carry in. Nah, carry in ini fungsinya kayak seperti sisa bawaan dari penjumlahan sebelumnya. Kalau misalnya kita sambungkan ke beberapa IC adder secara bertingkat. Dan di sisi kanan ada output dari S0 sampai S3, itu adalah nanti hasil penjumlahannya. Dan juga ada satu output lagi di bagian bawah yang namanya carry out atau C0 itu. Agar lebih mudah, saya akan mencoba untuk mensimulasikan dengan memberikan input pada rangkaian ini. Yang pertama, saya akan memberikan input 1001 atau 9 dalam bilangan biner dan 011 atau 6 dalam bilangan biner yang akan menghasilkan nilai S0 sampai S3 jadi 111 dan C4 atau carry out-nya bernilai 0. Di mana 9 tambah 6 adalah 15 dalam bilangan biner yang dapat dituliskan dengan 1, 1, dan 1. Sekarang kita akan mencoba dalam kondisi overflow, di mana input A ini saya ganti dengan 111 dan input B saya ganti dengan 0001 atau jumlah 1. Di mana jika 15 tambah 1 adalah 16 dan itu di luar batas kemampuan dari sebuah rangkaian ini, dia akan memunculkan carry out. Karena 16 tidak masuk ke 4 bit. Yang terjadi adalah yang tadi saya katakan, sumnya menjadi 000, seolah-olah hasilnya 0. Tapi carry out menyala 1. Nah, carry out yang aktif inilah yang jadi sinyal bahwa ada sisa yang tidak muat. Dan sisa itu bisa teruskan ke IC header berikutnya kalau kita mau hitung bilangan yang lebih besar. Jadi sebenarnya ini tidak benar-benar 0, tapi dalam carry out ini menunjukkan bahwa ini ada sisa. Jika kita menggunakan rangkaian lagi, menggabungkan contoh, kita akan menggunakan adder lagi di sebelah kanannya, di sebelah sini. Nah, ya carry out ini akan disambungkan ke carry in di C0 ini. Seperti itu. Kemudian sebelumnya saya akan menjelaskan, karena ada mungkin beberapa yang sedikit bingung dari awal ini kenapa pembacaannya dari atas ke bawah. Nah, saya akan menjelaskan bahwa rangkaian ini yang akan nanti juga berkaitan dengan encoder-decoder. Kalau diperhatikan pada simulator, urutan IC dimulai dari bit terkecil atau LSB di bagian atas, kemudian bit terbesar atau MSB di bagian bawah. Sementara dalam penulisan bilangan biner yang benar, MSB seharusnya ada di posisi paling kiri atau paling atas. Jadi, ketika kita ingin membaca bilangan nilai biner dari rangkaian ini dengan benar, kita harus membacanya dari bawah ke atas. Seperti itu. Dan ini juga akan berlaku pada encoder dan decoder, di mana nantinya pada encoder output A2 di bagian bawah, A1 di bagian tengah, dan A0 di bagian atas, maka urutan membacanya adalah A2, A1, dan A0 dari bawah ke atas. Barulah
Dengan kita memahami konsep ini, kita akan tidak akan bingung dalam memahami perhitungan dari rangkaian ini nantinya. Dan tidak akan salah output ataupun inputnya nanti. Baik, kita lanjutkan. Untuk rangkaian kedua, ya ini rangkaian encoder. Encoder ini menggunakan IC 74LS148 dan ini adalah priority encoder X23, artinya ada 8 jalur input di sisi kiri dan outputnya cuma 3 bit. Jadi 8 jalur dipadatkan kembali atau dijadikan output menjadi 3 jalur saja. Ini berguna untuk jika ingin mengirim data dalam tapi jumlah kabelnya itu terbatas. Nah, yang paling penting dari IC ini dan mungkin ini agak berbeda dari biasanya, IC ini bekerja dengan logika active low logic. Artinya input aktif itu nilainya nol bukan satu. Jadi kalau biasanya kita berpikir satu berarti nyala, ini justru sebaliknya, nol yang berarti aktif. Begitu juga dengan pin EI atau enable input di bagian bawah IC di sini. Ya, dilihat di bagian EI ini, yang saya sambungkan kepada ground, pin ini harus bernilai nol supaya encoder mau bekerja. Kalau EI-nya satu, IC akan memberikan output high atau tidak ada yang diproses. Sekarang saya akan coba simulasikan, misalkan saya aktifkan D5, artinya saya set pin D5 menjadi nol dan yang lain tetap satu. D5 seperti ini. Maka outputnya adalah yang terlihat adalah 010 atau dalam sebenarnya adalah 101 atau sebuah angka 5 dalam bilangan biner. Itu adalah representasi dari posisi 5 dalam bentuk biner komplement karena logika aktif low tadi. Sekarang saya coba hal yang menarik, saya aktifkan dua input sekaligus, misalnya D3 dan D6. D3 dan D6. Misalnya seperti ini, saya aktifkan 3. D3, D5, dan D6. Dalam posisi ini, IC akan membaca input yang terbesar, yakni input 6. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini adalah priority encoder. Jadi dia akan membaca input yang terbesar, yaitu input 6, dan akan mengeluarkan output sesuai dengan input yang terbesar lagi, 6. Yakni adalah 00001, atau jika di dalam bentuk sebenarnya adalah 110, seperti itu. Atau 011, mohon maaf. Lalu kita lanjut pada decoder. Rangkaian terakhir ini adalah decoder dengan IC 74LS138. Decoder 3 to X atau decoder tadi mengecilkan 8 jalur jadi 3. Nah, decoder ini kebalikannya. Dia yang menerima, kalau tadi encoder 8 menuju 3, decoder ini kebalikannya, yakni menerima 3 input dan memilih salah satu dari 8 jalur output untuk diaktifkan. Sebelum bisa bekerja, IC ini punya syarat yang harus dipenuhi dulu, yaitu 3 pin enable, yaitu E1 harus high, E2 dan E3 harus low. Itulah mengapa saya menggabungkan E2 dan E3 kepada ground dan E1 kepada sumber. Dan kalau salah satu syarat saja tidak terpenuhi, semua output tetap high dan decoder tidak melakukan apa-apa. Ini sengaja dibuat seperti itu sebagai pengaman supaya output tidak aktif secara tidak sengaja. Sama seperti encoder, decoder ini juga aktif low. Jadi output yang aktif adalah yang nilainya nol dan hanya satu output saja yang bisa aktif dalam satu waktu. Konsep ini disebut one shot decoding. Baik, untuk memperjelas dari penjelasan saya tadi mengenai decoder, saya akan mencoba untuk mensimulasikannya, yakni saya akan set input Cn0
C sama dengan nol, B sama dengan satu, dan A sama dengan nol. Seperti ini. Nol, satu, nol. Yang akan menghasilkan input 2. Di mana bilangan 2 adalah bilangan biner dari, mohon maaf maksudnya, maksud saya, 010 adalah bilangan biner dari 2. Begitu juga yang dengan yang lainnya. Misalnya saya membuat 111 atau bilangan biner dari 7. Jadi dia akan menyesuaikan di mana ini adalah bilangan binernya dan ini adalah bilangan aslinya nantinya. Dengan tiga dari decoder ini kita bisa lihat bahwa dengan 3 bit input saja kita bisa kontrol 8 jalur yang berbeda. Seperti itu. Jadi untuk dalam penjelasan 3 rangkaian ini saya kira cukup sekian dulu dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggabungan rangkaian encoder dan juga decoder. Tujuan penggabungan rangkaian ini untuk membuktikan bahwa data yang dikodekan oleh encoder dapat diterjemahkan kembali oleh decoder. Pada pengujian ini saya memakai input satu 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 kosong satu kosong satu 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 yang akan 000 untuk encoder dan juga 011111111 untuk decoder. Penggabungan encoder dan juga encoder decoder ini menunjukkan bagaimana suatu informasi dapat dikodekan menjadi bentuk biner kemudian direkonstruksi kembali ke bentuk semula. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data yang dihasilkan oleh encoder ini berhasil diterjemahkan kembali oleh decoder tanpa perubahan informasi. Selanjutnya yaitu pada rangkaian counter. Rangkaian counter ini merupakan rangkaian sekuensial yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa clock yang masuk. Di sini saya menggunakan IC CD4017. Pada rangkaian counter ini, clock input sebagai sinyal penjajah aktif pada rising edge, clock enable harus low 0 agar counter dapat mencacah jika high counter berhenti. Di pengujian data ini, saya akan memberikan input 0 dan juga 0, maka output yang dihasilkan seperti di gambar ini. Namun, namun jika clock ditekan satu kali, maka output akan berpindah dari key 0 ke key 1, kemudian ke key 2, dan seterusnya pada setiap pulsa clock. Jika clock ditekan 2 kali, ketika clock ditekan 2 kali, maka hasilnya akan menunjukkan output akan maju 2 langkah sesuai dengan urutan hitungan biner. Jadi, CD4017 bekerja sebagai Johnson dekade counter yang hanya mengaktifkan satu output high pada setiap transisi rising edge clock. Output akan bergeser dari key 0 hingga key 9 secara berurutan, lalu kembali ke key 0 setelah pulsa ke 10. Selanjutnya yaitu rangkaian 7 segment display. Pada rangkaian 7 segment display yaitu merupakan perangkat output yang digunakan untuk menampilkan angka desimal melalui 7 segmen LED. Di sini saya menggunakan 74HC4511. Di sini juga sama, simulasinya menggunakan Proteus. Pada 7 segment display ini ada beberapa percobaan, yaitu mulai dari menampilkan eh, nilai 0 hingga nilai 9. Jadi, ketika diberikan input 00000, maka hasilnya, outputnya yaitu 0. Maka semua segmen terkecuali G akan aktif.
ketika diberikan input 0001, maka output yang dihasilkan yaitu 1. Jadi hanya segmen B dan C yang aktif, yang lainnya akan mati. Dan yang ketiga, ketika diberikan input 0, 0, 1, 0, maka akan menghasilkan output 2, yaitu segmen A, B, D, E, dan G yang akan aktif dan membentuk angka 2. Jadi pada rangkaian 7 segment display ini, setiap kombinasi DCBA yang diberikan akan menghasilkan tampilan angka yang sesuai pada 7 segmen. Hal ini menunjukkan 74HC4511 berfungsi dengan baik sebagai decoder BCD ke 7 segmen. Setiap in kombinasi input BCD menghasilkan tampilan angka desimal yang sesuai pada 7 segmen display dan dengan demikian proses konversi data digital menjadi informasi visual dapat dilakukan secara otomatis. Dan hasil simulasi menunjukkan bahwa seluruh angka yang diuji berhasil ditampilkan dengan benar sehingga fungsi decoder 7 segmen dapat dikatakan bekerja sesuai spesifikasi. Di sini saya akan menjelaskan juga mengenai rangkaian register. Rangkaian register ini merupakan rangkaian penyimpanan data digital yang sementara tersusun dari flip-flop. Di sini saya menggunakan IC 74LS74 yang merupakan D flip-flop yang berfungsi sebagai penyimpanan data digital. Data yang diberikan pada input D tidak langsung muncul pada output, melainkan baru akan disimpan ketika terjadi transisi clock sesuai karakteristik edge trigger flip-flop. Jadi, di sini saya mempunyai dua simulasi, yaitu kondisi sebelum clock dan juga kondisi setelah clock. Ketika kondisi sebelum clock, maka data belum berubah, yaitu ketika diberikan input bernilai 0, karena belum ada pulsa clock, maka output masih sama, menunjukkan hasil yang sama. U8A belum menerima data baru, U8B bernilai tetap, U9A juga nilainya tetap sama. Jadi walaupun input 0 berubah menjadi 0, isi register belum berubah sebelum clock datang. Ya, namun simulasi kedua yaitu setelah clock, yaitu data tersimpan pada output. Ketika sinyal clock sudah diberikan, maka register langsung menyimpan data yang diinput dan menampilkannya pada output. Ketika diberikan input D sama dengan 1, maka U8A akan menyimpan nilai yang awalnya 0 menjadi 1. Nilai lama 8A pindah ke nilai 8B dan U8B pindah ke U9A. Data terus bergeser satu langkah ke kanan. Jadi, berdasarkan hasil praktikum, untuk semua rangkaian yang diuji dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu rangkaian logika kombinasi dan juga rangkaian logika sekuensial. Eh, Semua hasil simulasi menunjukkan bahwa konsep dasar sistem digital dapat diamati secara langsung melalui perubahan logika pada setiap rangkaian. Dan praktikum ini membuktikan hubungan antara teori sistem digital dengan implementasi rangkaian menggunakan IC logika yang sebenarnya. Sekian. Apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang menghamkan atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.